Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik pertemuan ke-9 yaitu tentang PPKN. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang berbagai permainan tradisional di Indonesia. Nah, Ibu harap kalian simak video-video yang ada selanjutnya ini dari awal hingga akhir, ya. Hai kids, siapa di sini yang suka bermain games? Kalau games di handphone udah biasa, tapi kalau permainan tradisional bagaimana? Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak budaya dan ragam budaya, dan juga memiliki kaitan yang erat dengan permainan tradisional. Nah, Great Kids kali ini akan menunjukkan ke kamu permainan-permainan tradisional yang tidak kalah serunya dengan games di handphone kamu. Langsung kita mulai aja yuk videonya. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Ular naga. Permainan ini dinamai ular naga karena permainan ini membuat barisan memanjang seperti ular. Awalnya, permainan ini dilakukan dengan memilih 2 orang sebagai ketua kelompok. Setelah terpilih, sang ketua memilih anggota kelompoknya dan permainan dimulai. Permainan dimulai dengan setiap ketua berusaha untuk menangkap anggota dari lawannya. Setiap anggota yang tertangkap akan berpindah kelompok. Permainan ini juga biasanya diiringi dengan nyanyian. Permainan ini dinyatakan selesai apabila salah satunya sudah tidak memiliki anggota lagi. Saat bermain permainan ini, sungguh mengundang gelak tawa dari setiap pemain. Domikado. Permainan legendari yang satu ini paling sering dimainkan di sekolah karena ini merupakan salah satu jenis permainan yang tidak memerlukan banyak alat dan juga tidak membutuhkan lahan yang luas. Kamu tinggal duduk dan bernyanyi. Kamu hanya perlu duduk melingkar sambil menggabungkan tangan dengan teman kita yang lainnya. Selama permainan, kamu akan menyanyikan lagu. Oh iya kids, faktanya karena takut kalah, seringkali setiap pemain buru-buru menepukkan tangannya kepada temannya agar tidak jatuh pada dirinya. Cublak-cublak suweng. Permainan ini diawali dengan diundi. Siapa yang akan menjadi anak penebak batu atau bahasa Jawanya penebak suweng. Penebak suweng ini akan menebak batu yang digunakan berakhir di siapa. Pemain lainnya akan bernyanyi dan mengoper batu yang ada di telapak tangannya masing-masing ke pemain yang lainnya. Apabila ia berhasil menebak, maka perannya akan digantikan dengan pemain yang memegang batu tersebut. Kucing tikus. Ini bukan berarti bermain bersama kucing ya kids. Ini merupakan salah satu contoh permainan yang semakin banyak anggota yang ikut, maka permainan ini akan semakin seru juga kids. Sebelum memulai permainan, akan diundi terlebih dahulu siapa yang akan menjadi kucing dan sisanya akan menjadi tikus. Anak yang berperan sebagai kucing harus menangkap anak lain yang berperan sebagai tikus. Dalam permainan ini, ada peraturan yang harus dipatuhi kids. Kucing tidak boleh menangkap tikus yang berjongkok, dan tikus tidak boleh kembali berdiri apabila tidak ada temannya yang membantu. Untuk anak yang berperan sebagai kucing yang berhasil menangkap tikus, perannya akan digantikan dengan temannya yang tertangkap. Bentengan. Permainan ini merupakan salah satu jenis permainan yang diciptakan dengan bercermin pada perjuangan bangsa Indonesia saat melawan penjajah. Layaknya seperti pada peperangan sesungguhnya, permainan ini dimainkan oleh 2 kelompok yang saling berlawanan. Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Dan cara bermainnya adalah setiap kelompok berusaha untuk merebut benteng dari lawan. Namun dengan aturan, apabila ada anggota yang melepaskan tangannya dari tiang, maka ia dapat ditangkap oleh lawan sebagai sandera. Namun apabila setiap pemain masih berpegangan pada tiang, maka anak tersebut akan tetap aman. Permainan akan semakin seru saat dalam satu kelompok hanya tinggal 1 anggota dan akan segera diambil oleh lawan. Gimana kids?
Sekarang sudah tahu kan permainan-permainan tradisional yang menarik dan seru. Jadi tertarik untuk ikut? Sama, aku juga. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo. Jangan lupa juga berlangganan majalah Bobo ya, supaya nggak ketinggalan cerita dan pengetahuan seru. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi adalah beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang permainan tradisional yang ada di Jawa Barat, yaitu salah satunya adalah permainan engklek. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat dua macam video. Yang pertama adalah video tentang berbagai permainan tradisional di Indonesia, dan yang kedua adalah aturan bermain dalam permainan engklek ya. Nah, kalian di rumah boleh coba bermain engklek ya. Ajak juga anggota keluarga kalian, boleh mama, papa, kakak, atau adik untuk bermain bersama.